Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang materi kelas maya. Kelas maya atau yang disebut dengan virtual class merupakan lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dengan siswa. Pengajar hanya menyediakan bahan ajar dalam konten digital yang bisa diakses, disimpan, dan dibagikan melalui internet yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Virtual class ini digunakan untuk menunjang kelas langsung atau tatap muka dan digunakan untuk pembelajaran jarak jauh antara siswa dengan guru. Jadi, kelas maya ini sangat bermanfaat pada saat pembelajaran di pandemi seperti ini, karena antara siswa dengan guru untuk saat ini banyak melakukan pembelajaran secara daring. Enam potensi kunci dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam rangka revolusi pembelajaran, diantaranya yang pertama adalah konektivitas. Konektivitas merupakan akses terhadap beraneka ragam informasi yang tersedia dalam skala global. Yang kedua, fleksibilitas. Belajar dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga yaitu interaksi. Evaluasi belajar dapat dilaksanakan seketika dan mandiri. Jadi dengan memanfaatkan TIK dapat mengerjakan tugas, menjawab pertanyaan, maupun mengerjakan ujian dimanapun dan kapanpun yang diinginkan. Dalam beberapa model ujian dimungkinkan juga untuk mendapatkan hasil penilaian secara langsung maupun umpan balik secara otomatis, tidak harus menunggu terlalu lama untuk mengetahui hasil dari ujian. Selanjutnya yang keempat yaitu kolaborasi. Penggunaan perangkat diskusi dapat mendukung pembelajaran kolaborasi di ruang kelas. Jadi pada pemanfaatan TIK ini dapat melakukan diskusi secara daring melalui internet. Kemudian yang kelima yaitu peluang pengembangan. Konten digital dapat terus-menerus dikembangkan sehingga dapat memperkaya pembelajaran dalam kelas konvensional. Kemudian yang keenam adalah motivasi. Jadi dengan berbagai sumber belajar berupa file multimedia, misalnya video atau animasi yang menjelaskan konsep atau peristiwa tertentu sehingga membuat pembelajaran lebih menarik. Kelas maya dapat disebut juga dengan e-learning. Apa itu e-learning? E-learning merupakan suatu konsep pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran, biasanya berupa situs web yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Istilah lain dari e-learning adalah online learning, virtual learning, network atau web-based learning. E-learning itu memiliki beberapa model, diantaranya yang pertama adalah model Ajang. Dalam model ini, e-learning digunakan untuk mendukung sistem pembelajaran tatap muka di kelas. Model ini dapat dikatakan sebagai model tradisional plus karena keberadaan e-learning hanya sebagai pengayaan atau tambahan saja. Kemudian model blended.
Model blended ini merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka, yaitu pembelajaran secara konvensional seperti metode ceramah, penugasan, tanya jawab, dan demonstrasi, dengan pembelajaran secara online yang memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi untuk mendukung belajar mandiri dan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Yang ketiga, model daring penuh atau full online. Dalam model ini, e-learning digunakan untuk seluruh proses pembelajaran, mulai dari penyampaian bahan belajar, interaksi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Jadi itu 3 macam model e-learning. Selanjutnya, komponen pendukung yang dibutuhkan dalam pembelajaran yang memanfaatkan e-learning. Di antaranya, yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Contohnya komputer, laptop, netbook, HP, maupun tablet. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Contohnya Learning Management System atau LMS. Kemudian Learning Content Management System atau LCMS dan Social Learning Network. Kemudian yang ketiga yaitu infrastruktur, yaitu jaringan intranet maupun internet. Kemudian ada konten pembelajaran dan strategi interaksi atau komunikasi pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran. Jenis perangkat lunak pendukung kelas maya yang pertama yaitu Learning Management System atau LMS. LMS adalah sebuah aplikasi yang berfungsi mengadministrasikan secara otomatis berbagai kegiatan pembelajaran. Guru dapat menggunakan aplikasi ini untuk berbagi sumber belajar, berinteraksi, dan berdiskusi dengan siswa, menyampaikan pengumuman, memberikan tugas maupun ujian, serta memberikan penilaian. Sedangkan siswa dapat membaca materi belajar, menjawab pertanyaan, berdiskusi, serta mengirimkan tugas dan menjawab soal-soal ujian. Contoh LMS ini antara lain Moodle, Dokeos, Tutor. Jenis perangkat lunak yang kedua yaitu Learning Content Management System atau LCMS. LCMS merupakan pengembangan lebih lanjut dari LMS. LCMS ini bekerja untuk membuat, memperbarui, mempublikasikan, atau mengolah isi dari suatu sistem yang terorganisir di internet. LCMS juga digunakan untuk mengawasi, menyediakan, merincikan, dan melakukan publikasi dokumen secara spesifik, misalnya artikel, panduan, dan brosur. LCMS bisa berisi file komputer yang berupa audio, video, gambar, dokumen elektronik, dan isi website. Contoh LCMS antara lain Caroline, Educeo Solution, dan sebagainya. Kemudian jenis perangkat lunak pendukung kelas maya yang ketiga yaitu Social Learning Network atau SLN. SLN ini merupakan perkembangan lebih lanjut setelah LMS dan LCMS. SLN digunakan untuk pembelajaran dengan menggunakan jejaring sosial. Contoh aplikasi SLN ini antara lain Edmodo, Einstein, Sophia, Remote Learning, dan Psikologi. Aplikasi untuk pendukung kelas maya yang pada kesempatan kali ini
yang akan saya jelaskan yaitu mengenai Edmodo. Jadi sebelum menggunakan Edmodo, jika sebagai siswa, maka langkah pertama yaitu membuat akun siswa. Nah, sebelum mendaftar sebagai siswa, dengan membuat akun di Edmodo, Anda akan diberikan 6 digit kode grup atau grup kode dari guru. Kode grup ini merupakan kunci untuk ikut serta dalam kelas maya atau grup yang telah disediakan oleh guru. Setelah mendapatkan kode grup ini, maka dapat membuat akun di Edmodo. Untuk pembuatan akun siswa dan pemanfaatan Edmodo bisa disimak di video tutorial pada kolom deskripsi. Karena pada pembuatan akun siswa, kemudian pemanfaatan Edmodo, misalnya mengganti profil, kemudian memposting atau memberikan komentar, lalu mengerjakan tugas dan kuis. Jika saya jelaskan di video ini, maka akan terlalu panjang, sehingga saya buat video tutorial sendiri-sendiri yang bisa dicek pada kolom deskripsi. Demikian penjelasan kelas maya. Semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.